Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan menginfakkan harta. Ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang membersihkan dirinya dan mengingat nama Tuhannya serta mendirikan sholat, tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai ayat 17. Keterangan mengenai siapakah yang membersihkan dirinya, ada beberapa riwayat dari penafsiran ulama. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa maksud membersihkan dirinya adalah orang yang menunaikan zakat fitrah, sebagaimana yang dikutip dari beberapa riwayat. Banyak juga ulama yang menafsirkannya sebagai yang dapat sebagai orang yang bersedekah biasa. Sa'id bin Jubair rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa maksud dari lafaz membersihkan dirinya adalah orang yang membersihkan hartanya. Qatadah rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa makna berbahagia adalah membuat senang sang pencipta dengan hartanya. Abul Ahwas rahmatullahi alaihi berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada orang yang bersedekah, kemudian mendirikan sholat, lalu ia membaca ayat tersebut. Diriwayatkan juga darinya bahwa barang siapa mampu bersedekah sebelum mengerjakan sholat, maka sebaiknya ia melakukan hal tersebut. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa hendak menunaikan sholat, maka tidak ada salahnya bila dia bersedekah terlebih dahulu, kemudian dia membaca ayat di atas. Ar-Fajr rahmatullahi berkata, saya telah meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu agar membaca ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Maka ia pun mulai membacanya, dan ketika sampai pada ayat bal tu'thirunal hayatad dunya ia berhenti membaca dan menghadap ke arah orang-orang yang hadir, kemudian berkata, kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Semua orang terdiam, lalu berkata, kita lebih mementingkan dunia karena kita melihat keindahannya, wanitanya, makanan dan minumannya, sedangkan benda-benda di akhirat itu tersembunyi dari pandangan kita. Jadi kita telah disibukkan dengan hal-hal yang ada di hadapan kita dan meninggalkan hal-hal yang telah dijanjikan. Qatadah rahmatullahi alaihi berkata, semua manusia telah sibuk dalam masalah yang tampak, maksudnya kebendaan yang berwujud dan tampak di dunia, dan meninggalkan segala sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, kecuali mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal akhirat itu lebih jelas dan lebih disukai dan abadi. Padahal akhirat itu jelas, lebih baik dan abadi. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW bahwa la ilaha illallah akan menyelamatkan hamba Allah dari kemurkaannya selama hamba itu tidak mengutamakan dunia daripada agama. Dan bila mereka mulai mengutamakan dunia daripada agama, maka la ilaha illallah pun akan dikembalikan ke atasnya dan akan dikatakan bahwa ia berkata bohong. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dia akan masuk surga selama dia tidak mencampurinya dengan yang lain, maksudnya tidak mengotori dengan kalimat tersebut. Nabi Muhammad SAW menyatakan hal ini hingga sebanyak 3 kali. Hadirin pun terdiam semua. Kemungkinan Rasulullah SAW menunggu barangkali ada hadirin yang bertanya, dan seluruh hadirin terdiam karena adab, penghormatan serta wibawa beliau. Kemudian dari jarak yang jauh seseorang bertanya, ya Rasulullah,
saya korbankan ayah dan ibu saya untuk engkau. Apakah yang dimaksud dengan mencampurkan dengan perkara yang lain? Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia dan mengutamakannya. Dan untuk hal tersebut ia mengumpulkan harta untuk disimpan, dan ia bergaul dengan orang-orang yang zalim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintai dunia, maka dia merusak akhiratnya, dan barang siapa mencintai akhirat, maka dia merusak dunianya. Karena itu utamakanlah untuk mencintai sesuatu yang kekal, yaitu akhirat, atas sesuatu yang fana, yaitu dunia. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah rumah orang yang tidak mempunyai rumah di akhirat, dan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta di akhirat, dan hanya orang-orang yang tidak berakal yang mengumpulkannya untuk dunia. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa tidak ada satupun di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lebih dibencinya selain daripada dunia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali tidak melihat kepadanya dengan pandangan rahmat. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa cinta dunia adalah puncak dari segala maksiat, durul mansur. Hadis-hadis Nabi SAW mengenai menginfakkan harta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Lau kana li mislu Uhudin dhahaban lasarrani alla yamurru alayya salasu layalin wa indi minhu syai'un illa syai'un arasiduhu lidain." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, sungguh aku gembira bila ia tidak berada di sisiku selama 3 malam, kecuali yang aku disediakan untuk membayar utang. Baik Bukhari dalam kitab Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, sungguh aku gembira bila ia tidak berada di sisiku selama 3 malam, kecuali yang aku sediakan untuk membayar utang. Bukhari Mishkat. Keterangan, Gunung Uhud adalah sebuah gunung di Madinah yang sangat besar dan terkenal. Nabi SAW bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, dalam masa 3 hari emas tersebut akan aku bagikan semuanya. Tidak sedikit pun aku sisakan untuk diriku. 3 hari bukanlah batasan, akan tetapi untuk menafkahkan harta yang sebegitu banyak tentu saja memerlukan waktu. Adapun jika seseorang mempunyai tanggungan utang, lalu pada saat tersebut orang yang meminjami itu tidak ada, sedangkan melunasi utang lebih diutamakan daripada memberikan sedekah, maka yang demikian itu merupakan masalah yang lain. Dalam hadis ini juga terdapat anjuran agar kita menginfakkan harta sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disimpulkan pula bahwa membayar utang supaya didahulukan daripada bersedekah. Inilah kebiasaan baginda Nabi SAW, yaitu tidak suka menahan sesuatu untuk disimpan. Anas radhiyallahu anhu adalah seorang pelayan khusus Nabi SAW yang sangat termasyhur pelayanannya terhadap beliau. Anas adalah seorang pelayan khusus yang sangat termasyhur pelayanannya kepada beliau SAW. Ia berkata bahwa Nabi SAW tidak pernah menyimpan apapun untuk hari esok. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi SAW telah diberi 3 ekor burung sebagai hadiah. Salah seekor burung tersebut telah dihadiahkan oleh Nabi SAW kepada pelayannya. Pada esokan harinya, pelayan itu pun membawa seekor burung tersebut dan menghadap Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, belumkah aku beritahukan kepadamu agar tidak menyimpan sesuatu untuk hari esok? Sesungguhnya rezeki untuk hari esok Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan mengaruniakannya. Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, kadang-kadang saya pulang ke rumah hanya untuk melihat kalau ada sesuatu yang tertinggal di dalamnya, dan saya takut jangan-jangan kematian saya datang ketika barang tersebut masih ada pada saya.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in sarapan yatabahuna bihi wa inna baha'u ummati wa syarafahal Qur'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai kemuliaan yang mereka banggakan, dan sesungguhnya kebanggaan dan kemuliaan umatku adalah Al-Quran. Abu Nuaim Al-Hilya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai kemuliaan yang mereka banggakan, dan sesungguhnya kebanggaan dan kemuliaan umatku adalah Al-Quran. Abu Nuaim Al-Hilya. Keterangan, banyak orang yang membanggakan keturunan, keluarga dan sebagainya sebagai kebesaran dan kemuliaan mereka, padahal kebanggaan bagi umat ini adalah Al-Quran, yaitu membaca, menghafal, mengajarkan dan mengamalkannya. Setiap amalannya merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Betapa tidak, karena Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala, kekasih kita yang di dunia ini tidak ada satu pun, kekasih kita yang di dunia ini tidak ada satu kebesaran pun yang dapat menyamainya. Kehebatan dunia pasti akan binasa. Kehebatan dunia pasti akan binasa jika tidak sekarang, pada suatu saat nanti. Sedangkan kesempurnaan kalamullah tidak akan binasa selamanya. Bahkan apapun yang dipandang kecil di dalam Al-Quran tetap dapat dianggap, tetap dapat dibanggakan karena kesempurnaannya, seperti keindahan susunan dan paduan katanya, penyesuaian kata, hubungan antar kalimat, berita tentang kejadian-kejadian pada masa lalu dan yang akan datang, pernyataannya terhadap tingkah laku manusia yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Misalnya kisah kaum Yahudi yang menyatakan cintanya kepada Allah tapi enggan mati. Selain itu, pendengar juga akan terpesona dan pembacanya tidak akan bosan membacanya. Setiap susunan kata akan menimbulkan rasa cinta. Seindah apapun surat dari seorang yang kita cintai hingga membuat kita sibuk mabuk cinta, kita akan bosan setelah membacanya 10 kali. Jika tidak, mungkin pada yang ke-20 atau yang ke-40 kalinya. Bagaimanapun juga, pasti ia akan bosan. Sedangkan Al-Quran, jika kita menghafal satu ain, kita tidak akan bosan membacanya, walaupun untuk ke-200 ataupun ke-400 kalinya. Bahkan selama hidup kita tidak akan merasa bosan. Jika ada sesuatu yang menghalangi kita untuk membacanya, itu hanya bersifat sementara dan pasti akan hilang. Semakin sering membacanya, akan semakin terasa keindahan dan kenikmatannya. Begitulah hebatnya keistimewaan Al-Quran, sehingga seandainya ada perkataan selain Al-Quran yang memiliki satu saja, walaupun tidak seluruhnya, dari keistimewaan tersebut betapa dibanggakannya. Apalagi jika seluruhnya, tentu akan lebih membanggakan. Insya Allah yang mulia, apa kita baca, kita dengar, menjadi intibar, kita niat amal, niat menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika.